Bismillahirrahmanirrahim. Saya berani sumpah demi Allah, semua kesaksian saya ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya. Ternyata saya tiba-tiba kalau saya dikomplain langsung nggak apa-apa. Ternyata saudari S ini langsung hantam. Terima kasih atas kehadiran teman-teman media yang bersedia dalam hal ini menghadiri daripada press conference yang dilakukan oleh klien kami adalah saudara Rizal Gibran. Selama ini mungkin sudah banyak sekali beredar berita-berita atau cuplikan atau rekaman film baik di YouTube maupun di TV maupun di berita-berita lainnya yang menyatakan ABCD yang dimana pernyataan tersebut adalah tidak benar dan menyesatkan. Selama ini memang klien kami saudara Rizal Gibran, RD saya sebutkan, memang diam, tidak melakukan reaksi apapun karena terus terang hanya ingin tahu sampai di mana suatu berita-berita yang tidak benar itu tetap dilanjutkan dan efeknya juga merasa sangat tidak nyaman ya selama ini. Sehingga dengan demikian akan disampaikan secara kronologis, secara singkat. Pertama-tama bahwa RD itu pada sekitar Januari-Februari 2021 itu adalah dikenalkan lewat foto dengan saudari SA, mantan istrinya RD. SA adalah seorang janda, telah menikah sebelumnya selama 7 tahun dengan seorang laki-laki namanya W. Di mana informasi tersebut didapat dari sahabatnya yang inisial I. Ya, dengan yang yang mengenalkan inisial I. Sehingga selanjutnya RD dan SA itu melakukan komunikasi melalui WA, ngobrol sedemikian rupa. Untuk bagaimana obrolannya itu saya kembalikan kepada RD. Coba RD kamu jelaskan. Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah alamin, pada kesempatan pagi hari ini yang berbahagia, saya harus menceritakan kronologis yang sebenarnya agar terang benderang. Waktu mungkin teman-teman saya dipanggil pertama kali ke Polda Metro Jaya untuk dimintain keterangan sebagai untuk klarifikasi ya, undangan klarifikasi itu, saya kan sempat menyatakan bahwasannya aib harus ditutup karena ini adalah masalah internal keluarga saya, masalah saya. Allah aja menutup aib kita, gitu kan. Tapi karena ini saya sudah berkonsultasi dengan Ustadz, dengan pakar agama juga, saya harus menceritakan agar tidak blunder selama ini informasi apa. Ini mungkin agak sedikit panjang, tapi saya akan ringkas seringkas-ringkasnya. Saya akan menjawab, Bapak izin? Silakan. Ya. Jadi lanjut, saya melakukan ta'aruf dengan saudari S ini. Proses ta'aruf hanya lewat tukar-tukaran telepon dan juga chat, dan ada beberapa kali lewat telepon. Beberapa kali saya minta untuk video call tapi diindahkan. Berjalan waktu sekitar Idul Fitri, habis Idul Fitri 2021, saya bersama kakak mendatangi kediaman beliau di Surabaya untuk lebih mengenal. Pulang dari setelah Idul Fitri, saya kembali ke Jakarta. Saya melakukan obrolan lebih intens terhadap beliau dan saya menceritakan semuanya tentang kehidupan saya, di mana saya di industri perfilman ini dari umur 15 sampai sekarang pun 46 insya Allah bulan ini, kurang lebih hampir 30 tahun saya di dunia ini. Saya sudah menjelaskan profesi saya,
berangkat pagi, terkadang pulang pagi, kadang-kadang berangkat pagi, kadang-kadang nggak pulang. Bagaimana Sarah? Nggak apa-apa kak, aku bisa menerima apa adanya, karena aku cinta sama kakak. Oh baik, ya sudah. Aku ini pernah, bahkan ada beberapa komunikasi sama dia yang malah menyarankan saya untuk jaga kesehatan, gitu kan. Komunikasi berjalan sampai akhirnya saya lagi kena stripping pada saat itu di salah satu stasiun televisi swasta film action, mungkin teman-teman tahu. Dan komunikasi kami dengan saya dengan Sarah dengan S ini semakin intens, gitu kan. Saya menceritakan semuanya, tapi saya menceritakan masa lalu saya, tapi tidak inti-intinya saja. Dan saudari S juga menceritakan. Jadi saya waktu dikenalkan ini juga saya dikenalkan lewat inisial I. Itu adalah sahabat saya yang menceritakan bahwasanya S ini sebelumnya sudah pernah menikah selama 7 tahun, ya, dan tidak mendapatkan momongan karena ada faktor X, gitu kan. Saya nggak tahu faktor X-nya seperti apa, gitu kan. Sempat waktu itu katanya sempat hamil tapi keguguran karena saya mendapatkan informasi, dan informasi ini diceritakan kepada saya dan keluarga saya bahwasanya sebelumnya, jadi saya ini orang ketiga. Sebelumnya beliau ini sempat ada hubungan, masih sepupu jauh saya, udah sempat lamaran tapi gagal. Yang kedua kali dengan inisial W itu yang menikah 7 tahun, dimana menceritakan saya kegagalan dia dengan 7 tahun itu, dia mendapatkan perlakuan KDRT, kekerasan seksual dan penyimpangan seksual. Itu diceritakan kepada saya dan juga cerita ke keluarga saya, dan saya sempat berembuk Bapak dengan keluarga saya, dan ini kondisi anak ini seperti apa. Dan pada saat itu akhirnya saya memutuskan untuk istikharah berdiam diri. Saya memutuskan untuk berdiam diri walaupun informasinya kemarin ini, jadi selama ini harus utuh ya ceritanya ya. Kalau cuma sepenggal aja nanti jadinya tidak utuh ya Bapak ya. Jadi seperti itu. Saya istikharah, saya minta pendapat kepada orang tua saya. Bagaimana mah? Orang tua saya, sudah, semua orang pasti punya masa lalu. Saya bisa menerima. Saya bilang, ya sudah, kita hadapi ini ke depannya seperti apa. Dan saya ini pekerja. Ya. Artinya pagi saya bergerak, tiap hari saya bergerak gitu kan. Apalagi udah setahun terakhir ini saya kemana-mana pakai transportasi umum gitu. Artinya saya bergerak. Saya bukan dari keluarga yang kecupan. Semua alhamdulillah saya punya ini dari tetes keringat saya gitu kan. Setelah itu saya bisa menerimanya. Saya sempat menghilang itu untuk berdiam diri. Pada saat itu beliau menelpon saya, masih tahu, Kak, bagaimana nih ta'aruf kita? Kalau kakak nggak maju untuk meminang saya ada seseorang dari Bogor untuk maju. Saya semakin mendiam diri, akhirnya bismillah, karena semuanya niatnya adalah niat baik. Saya datang ke rumah beliau tanggal 9 November tahun 2021 bersama keluarga untuk meminta. Selang sehari, tanggal 10, ada jawaban dari orang tuanya menerima permintaan kami. Itu di November, Desember akhirnya kita menetapkan untuk lamaran itu di Januari. Semua berjalan santai-santai aja. Hingga pernikahan saya ini qadarullah memang mungkin pada saat tahun 2021 itu industri wedding ini karena Covid ya Bapak ya. Jadi agak menurun. Saya menikah ini kemarin itu juga alhamdulillah tiba-tiba sahabat-sahabat saya itu pada datang semua untuk mensupport, dan mereka ingin memberikan endorse dan untuk memberikan ini loh karena industri wedding sepi gitu kan. Jadi mereka memanfaatkan saya dengan pernikahan saya ini dengan ada timbal balik. Jadi bisa dibilang pernikahan saya kemarin tuh kebanyakan endorse gitu ya. Tayangin TV apa segala macam gitu. Berawal dari izin, mungkin tas saya bisa diambil di dalam situ. Di dalam bukan di dalam muka.
Berawal konflik itu sebenarnya pada saat salah satu vendor saya itu terkait undangan pernikahan, di mana undangan pernikahan itu inisial yang mengendorse itu dengan perusahaan inisialnya itu adalah T dengan Bismillahirrahmanirrahim. Saya berani sumpah demi Allah, semua kesaksian saya ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya. Ini undangannya. Undangan ini saya sudah kasih draftnya. Bagaimana revisi? Undangan Surabaya, undangan Jakarta, dan undangan Malang. Ada bukti chatnya nanti. Mungkin ini saya cerita aja dulu ya, karena bukti-buktinya sangat banyak sekali. Jadi saya ceritakan dulu. Nanti mungkin teman-teman mau lihat buktinya, saya akan lihat buktinya, gitu kan. Nah, saya kasih draftnya. Saya kasih draftnya untuk di ACC. Nah, hanya saja saudari S ini apa-apa selalu menanyakan kepada orang tuanya, pada ibunya terutama. Jadi bapaknya sudah meninggal ya, apa-apa ditanyakan ibunya apa. Nah, saya merasa kamu ini harus tegas karena ini usianya juga udah dewasa. Saya mengharapkan, ayo ngambil keputusan karena kan nikah kan saya dengan S ini ya. Nah, saya kasih draftnya tuh untuk draft Surabaya, Jakarta, Malang. Karena saya ini kan belum pernah menikah, teman-teman. This is my first pernikahan kan, gitu kan. Hanya gara-gara kesalahan cetak. Ini undangan Surabaya. Tunjukkan. Ya, ini kesalahan cetak, bukan kesalahan cetak. Jadi ini sebenarnya sudah di ACC. Saya kasih draftnya ACC ya, ACC. Udah di ACC. Sudah di ACC dan ada bukti chatnya dengan saya dengan saudari S ini. Setelah di ACC, naik cetak dong. Kebetulan ini vendornya di Surabaya juga. Nah, cetak, terus diambil atau saya nggak tahu teknisnya diambil atau dianterin oleh si vendor ini ke kediamannya si S ini dan disebarluaskan. Ternyata saya tiba-tiba kalau saya dikomplain langsung nggak apa-apa. Ternyata saudari S ini langsung hantam ke vendor. Kode etiknya, unggah-ungguhnya nggak seperti itu. Ini kan vendor dari saya. Harusnya kasih tahu saya lagi sholat Jumat pada saat itu. Kasih tahu, kok ini begini. Tahu nggak kesalahannya di mana? Seharusnya kalau saya nikah pertama kali di Surabaya, kan harusnya kan nama dia dulu, baru nama saya, gitu kan? Nah ini sebenarnya dari draft sebelumnya sudah di ACC. Dia menyalahkan si vendornya, menyalahkan saya, gitu kan? Saya nggak tahu menahu, gitu kan? Nah sebenarnya dari awal konflik itu saya sudah punya inisiatif untuk, waduh ini kok kayak begini gitu ya. Karena tegang, saya sampai hampir berangkat ke Surabaya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Hanya saja saya mendapatkan beberapa nasihat dari keluarga, dari sahabat-sahabat, termasuk dari manajer pernikahan saya juga. Biasalah sebelum pernikahan itu kan suka ada kerikil-kerikilnya, suka ada ujian-ujiannya. Ya sudah, berjalanlah pernikahan ini. Berjalan pernikahan di tanggal 22 Februari 2022. Sebenarnya ada sedikit konflik. Pernikahan di Surabaya aman, gitu ya. Masuk Jakarta H-1 sebenarnya sudah ada perdebatan, tapi saya coba untuk meredam. Jadi saya itu kalau masih ngomel tuh sayang, kalau marah saya diem, kalau saya kecewa saya pergi. Saya tuh kalau berdebat dengan beliau gitu kan, maksudnya ada perselisihan itu, saya banyakkan diem dan saya menghindar. Saya menghindar ke kamar sebelah, ke studio gitu kan. Tapi beliau selalu menghantam terus, dikejar terus. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.